Ida angfak, ida angfakot, nalikane aweh nafkah, sapa atau belanja ake, almar'atu sapa wong wadon, mimbaiti zaujiha, saking omahe garwane wong wadon, ghairu mufsidatin, hale ora ngrusak, kana mongko ono, laha iku kedue wong wadon, ajruha utawi pahalane nafkah, atau ajruha utawi kana ono iku lagi kedue wadon, ajruha utawi pahalane nafkah, bima klan perkara ang fakot kang aweh nafkah sopo, atau bima sebab perkara ang fakot kang aweh nafkah sopo almar'ah, wali zaujiha lan kedue bojone atau garwane mar'ah, ajruhu utawi pahalane ma atau pahalane bojo, bima kan perkara kasabat kang agawe sapa zaujuha, walil khazini lan kedue wong kang jaga, mislu dzalika utai sepadane mengkono-mengkono pahala, la yang kusu orang ngurangi, ba'dum sapa sebagian wong, min ajri ba'dim saking pahala sebagian, sayan ing suwi-wiji, rawahu ngriwatake hadis sapa as-Saikhoni sapa Imam Bukhari Muslim, anna Isata saking Siti Aisyah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya apabila seorang istri itu kemudian dia memberikan uang jajan kepada anaknya, atau dia itu memberikan sedekah kepada pengemis dengan harta dari suaminya, maka dia dapat pahala. Nah, demikian pula suaminya pun dapat pahala, tapi dengan syarat ghairu mufsidatin, artinya tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebihan. Jadi misalkan istrinya Mas Puruk, sedekah kepada pengemis 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu kan tidak berlebihan, ya toh, tidak apa-apa, meskipun itu dari uangnya Mas Puruk. Nah, jadi dia dapat pahala, Mas Puruk pun dapat pahala. Tapi kalau berlebihan, dia beri sedekah kepada tetangganya, temannya, 0,5 juta, loh itu berlebihan. Nah, maka tidak dapat pahala. Nah, kenapa? Karena ikut para ulama, istri yang bersedekah dengan harta suaminya itu harus dapat izin dari suaminya. Nah, dapat izin dari suaminya. Izinnya bisa secara terang-terangan, misalkan Mas Rup ngomong sama istrinya, wah ini yang ada di sini kamu boleh manfaatkan sesuka kamu, ini boleh kamu gunakan seenaknya, lah itu berarti izinnya terang-terangan. Atau tidak terang-terangan, tapi kebiasaan di daerah situ, nah, maka istri boleh menggunakan harta suaminya. Maka ini namanya izinnya adalah secara tidak terang-terangan, karena tradisi kebiasaan masyarakat boleh. Nah, tapi kalau misalkan tradisinya tidak ada, atau misalkan ragu-ragu, Mas Puruk ini pelit atau enggak ya, ragu-ragu, ya enggak boleh, ya toh, enggak boleh. Jadi kalau misalkan istri Anda ngajak anak-anaknya pergi tamasya, pergi untuk lihat ke Taman Ria dan lain sebagainya, dapat pahala meskipun pakai uangnya Mas Puruk. Gitu. Jadi terus terangkan bahwasanya seorang wanita ketika dia membelanjakan harta suaminya dengan syarat tadi ghairu mufsidatin, tidak berlebihan, tidak merusak harta suaminya. Yang kedua, ikut para ulama ini dapat izin dari suaminya, entah terang-terangan atau tidak, maka dia dapat pahala. Demikian pula suaminya yang punya harta itu meskipun tidak tahu ya dapat pahala, karena suaminya sudah bekerja untuk mendapatkan harta tadi. Demikian pula seorang penjaga, khosin itu penjaga. Ada orang disuruh jaga warung, suruh jaga toko, kemudian dia sedekah. Sedekah kalau memang tidak mufsidah, tidak merusak harta toko tadi,
Nah, yang kedua sudah dapat izin dari pemilik tokonya, warungnya tadi, dia dapat pahala. Nah, dan ini tidak mengurangi pahalanya masing-masing. Contoh ya, kalau dalam kitab Faidul Qadir sarahnya Jamil Shoghi diterangkan, ada seorang majikan, Mas Pulung misalkan, dia punya pembantu. Kemudian ketika ada orang minta-minta, ngomong sama pembantunya, Mas ini tolong kasihkan yang minta-minta berapa, misalnya 5.000 ya. Mas Suruh yang ngasih sedekah, nah, itu dapat pahala. Pembantunya yang cuma jadi perantara ngasihkan duit, ya dapat pahala. Cuma pahalanya banyakkan Mas Muluk daripada yang ngasih tadi, yang perantara tadi. Berbeda misalkan kalau Mas Suruh ngasih uang, ini duit 10.000, tolong masukkan ke dalam kotak masjid. Nah, mestinya jauh. Oh, pembantunya itu perlu jalan jauh. Nah, pahalanya banyakkan pembantunya daripada Mas Muluk. Nah, jadi pahala tergantung susah payahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Siti Aisyah. Insya Allah hadisnya adalah hadis sahih, tidak usah dipertanyakan lagi.